Dikeluarkan buku cetak tiknya. Oke, udah dikeluarin buku cetak tiknya? Oke. Tugasnya itu adalah yang ini, yang hadir sini udah ada 19, ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 tambah 19 berapa nih? 20? Enggak, ini kelas 6B tadi. Nah, kebetulan memang ketua kelasnya namanya Justin. Di sini juga Justin ketua kelas. Oke, nah, saya buat di sini tugas tik. Oke. Perhatikan soal latihan bab 7. Oke. Perhatikan soal latihan bab 7 halaman 88 89. Nomor 1 sampai 15. Yuk, kondusif ya suaranya ya. Buat jawaban di buku tugas. Nah, oke, ini jadi tugasnya. Yang kamu buat hanya jawabannya saja. Contoh, salah satu bentuk penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk, ayo apa nih jawabannya nih? Nomor 1 apa nih? Oke, jawabannya itu adalah B. Jadi yang kamu buat itu adalah seperti gini, nomor 1B, tabel. Nah, hanya seperti gini aja dijawab di buku tugas. 9. Udah. Kapan udah? Belum ada berikan tugas. Ya udah berarti kamu udah buat, ya udah dikumpulkan nanti. Oke. 1B, 2 apa jawabannya nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 50, 60, 100, 110, 120, 130. Nah, dibuat seperti begini, oke? Dibuat hanya jawabannya saja. Nah, kenapa sih bukan di? Oke, benar. Jin, ada jatuh tuh. Oke, seperti begini saja dibuat. Kenapa buatnya bukan di buku cetak? Kalau di buku cetak, itu nanti takutnya nggak jelas. Nah, kalau di buku tugas kan kamu membuatnya dan bisa lebih menghafalnya nih. Jadi contohnya nih, jadi kamu kerjain dari nomor 2 sampai nomor 15. Karena nomor 1 saya sudah berikan jawabannya sebagai contohnya. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Jangan dijawab dong, namanya ini tugas. Halaman berapa nih? Saya udah buat nih. Oke. Yang hadir saat ini ada 29. Oke. Langsung saja di sini saya coba kelas 4A saja sambil ya. Iya, bentar. Di sini saya copy paste. Oke. 4B Miss Widya.
Nah, di sini saya buat ya. Tugas tik semester genap. Nah, ini petunjuknya adalah seperti ini, saya sudah buat. Kerjakan di buku tugas, buat jawaban. Nah, soalnya berdasar dari buku cetak tik. Nah, jadi dibuat seperti begini ya. Nomor 2 sampai 15. Nah, oke. Jadi kamu hanya mengerjakan 2 sampai 14. Setunggu 1 minggu. Minggu depan terakhir. Nah, tapi ya dengar saya. Ya, didengar saja ya. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa seperti begitu? Karena minggu depan kita libur. Nanti takutnya mengganggu libur kamu. Hari tanggal 3 kita libur ya. Jadi kalau bisa siap sekarang, disiapin. Nah, ini jawabannya. Ya dong, namanya tugas. Masa semuanya seberikan? Oke, di sini saya sudah tugaskan dan untuk semuanya ya. Nih. Oke. Nah, jadi nanti kamu perhatikan. Oke. Nah, di sini nanti jadi kamu perhatikan. Nih. Liburnya sampai kapan, Nanti untuk liburnya kamu tanya saja sama wali kelas. Kalau di dalam kalender kita libur dari tanggal 1 sampai tanggal 3 kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk catatannya sekali lagi saya ingatin, untuk catatan nanti waktu udah mau ujian baru saya berikan. Boleh ya? Jadi kamu cari jawabannya dulu dari buku cetak. Kenapa seperti itu? Biar kamu sekalian belajar dahulu. Oke? Nah, ini saya udah buat. Kita lanjut materi kita. Untuk tugas ada yang mau ditanyain? Untuk tugas buat tabelnya, San. Gimana, Gera? Tertulisnya dibuat tabelnya, nggak dibuat kotak-kotak. Nggak usah dong, langsung dibuat jawabannya aja nih, seperti sebuah nih. Hanya jawabannya saja. Jawabannya dari mana, San? Jawabannya dari buku cetak, semuanya ada loh di buku cetak. Tinggal kamu cari aja, benar ya? Semuanya ada di buku cetak. Nah, oke? Biar kamu sekalian belajar. Kita lanjut materi kita. Oke, terakhir kita sampai di mana, ada yang tahu? Halaman 90, 100 abad, apa 100 abad? Nah, sekarang kita masuk ke bagian halaman 80. Oke, nah buka buku cetak tik halaman 80, menghapus baris dan kolom. Nah, seperti biasa, kita akan membuat dulu bagaimana membuat tabelnya. Ayo, gimana kemarin cara untuk membuat tabel? Ya, si Jordan. Ayo Jordan, jangan begitu Joshua.
Oke, cara untuk membuat tabel saya nggak bakalan intinya kasih tahu, yaitu adalah tab insert, kemudian apa lagi nih? Kemudian ini tab insert, kemudian oke. Ini ada tabel, oke. Nah, menghapus baris dan kolom. Kita bakalan ngelek. Kita buat 1 2 3 4. Nah, contoh kita buat di sini ada 10, yaitu adalah ini nomor, nama, lokasi, panjang. Oke, di sini contoh kita buat nomor 1. 7. Oke, sebagai contoh kita ambil gini aja ya. Ada nomor, nama, kemudian alamat, dan tanggal lahirnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menghapus. Nah, contohnya di sini kita buat itu adalah namanya itu adalah Andi, Budi, Ceci, Esther, A, B, C, D, E, F. F apa nih contohnya nih? Nah, contoh di sini kita buat ada namanya Andi, Budi, Ceci, Deli, Esther, Pandi, Grey. Alamatnya di sini contohnya Jalan Sambu. Yang satu di Pancur Batu. Kemudian di mana lagi nih ada alamat-alamat yang kamu tahu nih? Oke, di Merak, Jingga. Kemudian di mana lagi nih? Pada Jalan Merak, Jalan Jahit, Deli Tua. Kemudian oke. Di jalan apa nih? Oke, Sunggal. Nah, contohnya nih. Biodata kelas 5B. Nah, yaitu namanya adalah seperti begini. Nih. Ada Andi, Budi, tanggal lahirnya contoh tanggal 10, di sini 12, sini 6. 13. Ini 18. Nah, setelah kita buat seperti gini, kita buat biodata kelas 5B. Oke? Jatuh tuh baterainya. Nah, setelah kita buat biodata kelas 5B, rupanya di kelas 5B itu satu orang pindah. Oke, satu orang pindah, kita anggap aja si Cecinya pindah sekolah. Nah, caranya gimana, Yang pertama, blok kolom atau baris yang akan dihapus. Nah, di sini saya sudah ngebloknya ya. Di sini saya sudah ngeblok yang mana yang akan kita hapus. Nih, di sini saya udah blok yang akan kita hapus. Contohnya nih, Ceci kita buat di sini adalah PS, pindah sekolah.
Nih, pindah sekolah. Nah, si Ceci ini pindah ke sekolah kemana, Nah, kita anggap aja kita nggak usah tahu ya. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menghapus tabelnya, si kolom dan baris. Pertama, kita blok terlebih dahulu. Hello. Kenapa nggak kondusif ya? Coba duduk dulu yuk. Nah, ini pelajarannya sangat berharga loh. Oke. Nah, di sini kita buat pertama kali, kita blok terlebih dahulu. Setelah diblok, gimana katanya? Ya, coba satu orang yuk. Bantu saya baca di halaman 80, nomor 2 langkah kerja. Ayo, halaman 80, nomor 2, langkah kerja. Ada yang mau baca? Saya, Sir. Oke. Siapa yang ngomong nih? Yang angkat tangan, Chelsea. Yang ngomong siapa? Jordan. Hei, kenapa dicontek jawabannya? Oke, ya. Coba ya, Jordan Joshua dibaca, Jordan. A. Blok kolom atau baris yang akan dihapus. B. Pada tampilan table tools, pilih tab layout, delete the columns, atau pilih tab layout, delete rows untuk menghapus bagian kolom atau baris yang diblok. C. Tampilan tabel setelah kolom atau baris tertentu dihapus dari tabel di atas akan menjadi seperti berikut. Oke, thank you, Jordan Joshua. Yang pertama tadi katanya kita blok. Ya, semua fokus ya. Pertama kali katanya kita blok. Setelah kita blok, pada tampilan table tools, pilih tab layout. Nih, tab layout. Yang mana itu, Sah? Nah, ini ada tab layout. Nah, kemudian apa katanya? Pilih delete. Yang mana itu delete? Ada yang nampak? Nah, caranya itu adalah klik kanan. Kelihatannya di sini awalnya nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah saya klik kanan, kemudian delete cell. Nah, ini adalah cara cepatnya. Ya, coba diambil pensilnya, dibuat cara cepat untuk menghapus kolom atau baris. Di halaman 80 di sini. Oke, ya. Cara cepat untuk menghapus baris dan kolom di bagian sini, dibuat di sini ya. Iya, cara cepat untuk menghapus baris dan kolom pada tabel ini. Panjangan mana sama yang di buku cetak? Kalau saya tanya nih, klik kanan pilih. Nah, ini lebih dikit loh dibandingkan dari halaman 80. Kalau kamu lihat nih halaman 80, langkah kerjanya. Ini cara cepatnya. Blok yang ingin dihapus, klik kanan delete cell. Hanya seperti begini saja. Ini ya, sekali lagi saya bilang, klik setelah di blok, klik kanan. Nah, kita buat delete cell. Nih. Delete cell.
Nah, maka setelah kita blok tadi, kita tidak bisa menghapus selnya jika tidak kita blok terlebih dahulu. Sekali lagi saya bilang ya, kita tidak bisa menghapus selnya jika kita tidak blok terlebih dahulu. Nah, contoh tadi adalah si nomor 3, Ceci. Rumahnya Pancur Batu nih, sekolahnya di mana nih? Kita anggap aja nih, sekolah itu biodata kelas 5B. Nah, di Pancur Batu ini dia akan pindah sekolah ke sekolah lain. Cara untuk menghapusnya tadi gimana? Kita anggap aja dia pindah sekolah. Oke, atau kita anggap mereka pindah ke luar negeri nih. Katanya yang pertama adalah klik kanan, habis itu gimana lagi nih? Setelah klik kanan, apalagi yang ditekan untuk menghapus? Delete cells. Sel. Nah, seklik ini, maka dia akan terhapus. Lihat ya, ada nggak nomor 3 di sini? Nggak ada ya, nih kalau lihat ya perbedaannya ya. Gampang ya. Nomor 3 ada, hilang, ada, hilang, ada, hilang, ada, hilang. Nah, ini setelah dihapus. Nah, jadi di sini coba kita hapus nih. Kalau untuk menghapus kolom gimana? Sama saja. Delete. Gampang ya. Nih. Susah. Nah, ibaratnya nih, kita sudah menulis nih. Kita udah menulis, rupanya salah dibuat. Kalau nih, gimana? Ada. Alamatnya di Jalan Jahe, contohnya saja nih. Sampai di sini. Gimana? Ada. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain sama saya, gimana cara untuk membuatnya? Oke. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk lagi menambahkan kolom dan baris. Nah, untuk menambahkan kolom dan baris di sini. Nah, kita anggap si Ceci ini tidak pindah sekolah lagi ya. Kita anggap dia masih di situ. Rupanya papanya tetap di bagian ini. Nah, waktu kenaikan kelas, biasanya itu ada tambah murid. Benar nggak? Ada nggak di sini di kelas 4 yang baru naik? Yang baru pindah? Oke. Naik waktu kelas 4 masuk ke Medan Mulia. Ada yang dari sini dari kelas 1? Dari kelas 1 di sini? Oke. Kelas 1 di sini, Sir. Kelas 2 siapa di sini? Ada yang baru pindah di kelas 2? Ada yang baru pindah di kelas 3? Ada yang baru datang ke kelas 3? Berarti semua di sini sudah berteman dari kelas 1? Atau gimana? Oke. Tio Rio masuk ke Medan Mulia waktu kelas berapa nih Tio? Tiga, Sir. Oke, kelas 3. Nah, berarti berteman sama si Tio waktu baru masuk di kelas 3. Nah, ada yang baru masuk di kelas 4 nggak nih? Saya di sini waktu saya kelas 1, oke. Ada yang oke, Catherine baru masuk di kelas 4. Oke, Axel, Michael juga sama, yang Michael Justin. Catherine juga sama nih. Jadi nanti contoh nih, kamu mau naik ke kelas 5. Nah, di kelas 5 ada tambah murid lagi. Nah, sekarang contohnya. Contohnya saja. Di sini kita anggap aja deh, ini 4B aja, kita anggap 4B ya. Nah, di sini waktu kamu kelas 5, kita akan ada kenaikan kelas. Di naikkan kelas ini, tambah murid baru. Caranya itu gimana, Sa? Aku masuk ke Medan Mulia waktu kelas 3, Sa. Oke.
Ayo, gimana caranya untuk menambahkan sebuah seperti begini? Nah, kamu lihat nih, tabel ini sampai di nomor berapa? Ayo, untuk menambahkan tabel aku, oke, ada 7. Ada yang bisa tahu gimana cara untuk menambahkan tabel? Ayo, kemana nih? Hah? Ini kotak ini. Kotak ini gunanya untuk memperbesar, memperkecil nih. Ayo, gimana cara untuk menambah tabelnya? Enter. Gimana? Enter. Enter. Keyboard. Bentar ya. Di sini lagi saya buka. Untuk menambahkan tabel, kita cukup klik tombol ini. Caranya itu adalah seperti gini. Arahkan kursor di bagian sini. Dah. Nampak ya, tahu kursor yang mana ya? Kursor ini mouse yang bergerak. Arahkan ke ujung, kemudian klik tab. Gampang ya. Cuman hanya modal klik tab, dia akan menambah yang baru. Oke, hanya diklik satu saja. Jadi di sini kita bakalan bisa menambah tabel sesuka hati kita, mau dibuat sebanyak berapapun. Nah, jadi contoh di sini lagi nih, kita akan buat lagi nih. Nah, ini contohnya nih. Awalnya kan ini tidak ada ya, ada nama, alamat, tanggal lahir. Kalau untuk menambahkan kolom, bagaimana rasa? Untuk menambahkan kolom juga sama. Yang ini kita lebih dahulu. Setelah ini, klik kanan saja, kemudian oke, ini menggabungkan ya. Oke, insert. Nih. Nampak ya, dia bergerak nih. Menambahkan. Jadi di sini kita bisa buat nih. Jadi mau sampai berapa banyak sisa kita bisa menambahkan. Kamu coba saja jika punya laptop. Di sini ada nama, biasanya setelah nama ada yang namanya jenis kelamin. Nah, contohnya Andi itu adalah laki. Budi adalah laki. Ceci Perempuan. Oke. Deli biasanya Deli perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Oke. Nah, jadi setelah kita buat seperti gini, apalagi nih biasanya kalau biodata kelas ada nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, apalagi yang masih kurang di sini nih? Ayo. Nomor, ada nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Hah? Kelas. Di sini adalah biodata kelasnya loh. Semua kelasnya itu di kelas 54B. Tahun lahir. Tahun lahir. Nah, ini tanggal lahir udah ada. Tanggal lahir biasanya itu bakalan sama semua ya. Tahun lahir, Sir. Oke, bentar. Di sini kita coba buat lagi yang baru ya.
Gimana? Tanggal lahir. Kemudian di sini kita buat lagi insert. Ini ntar kita geser dulu. Nah, di sini kita tambahkan lagi nih. Setelah nomor, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, kita menambahkan yang namanya itu apa biasanya? Ayo, apa lagi nih? Biodata nih. Kalau biodata itu biasanya apa aja yang kita isi nih? Nah, ini kita buat di bawah nih. Oke, nah ini kita sudah sampai di 31 ya. Nama orang tua, Sir. Oke, wow. Nama orang tua. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita udah belajar bagaimana untuk menghapus baris dan kolom. Kemudian kita juga udah belajar bagaimana untuk menambahkan baris dan kolom. Nah, sebelum kita kirim, saya mau tanya dulu. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyain nggak nih? Nggak ada Tidak, ya? Sir. Nah, ini tugasnya saya udah buat di dalam Google Classroom, dikerjakan. Lebih cepat, lebih baik, supaya tidak mengganggu liburan kamu. Kita libur dari tanggal 1 sampai 3. Libur di rumah aja, sah, benar. Libur di rumah aja kan, tapi kan lebih enak kalau libur itu tidur ya. Benar nggak? Sambil atau main game, nonton film, nonton TV, daripada ngerjain tugas, pilih mana? Oke, nah, jadi coba diaktifin kameranya semua ya, sama absensi dulu. Oke, nah sampai di sini dulu kita diaktifin kameranya, sama absensi, tugasnya jangan lupa dikerjain dan kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.